Travel Cigesik ya. Penyekapan yang kedua. Dibongkar. Kawal bantuan duaan kadinya. Dengan adanya kondisi travel bodong ini di Pandeglang bagaimana Pak? Harapan saya buat pemerintah segera bertindak. Ya, kasihan sama pengemudi umum lah. Terus ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan termasuk kepolisian karena memang akan banyak kendaraan yang masuk ke Kabupaten Pandeglang. Nah, kita untuk triple anggap dalam tanda kutip bodong ya, karena kita belum menemukan, itu baru indikasi bodong itu kita belum menemukan secara bukti, namun itu juga menjadi atensi kita ke depan. Dengan kerjasama juga kepolisian, Polda, ya alhamdulillah kami bertindak. Ya, sekarang kami melaksanakan razia. Ini kan banyak keluhan para pengguna jasa yang resmi nih, baik bis, baik mikro dengan adanya travel bodong terutama nih. Kami dari Organda Provinsi Banten ya sudah pada tahu bahwa Organda itu wadahnya para pengusaha transportasi. Tentunya operasi seperti ini sangat mengapresiasi. Kami sangat menyambut baik, berarti. Selamat siang pemirsa, kembali channel Bang Kumis berbagi menjumpai Anda di edisi hari ini Minggu 23 Maret 2025. Saat ini sedang berada di kawasan Jalan Raya Tarogong. Dan perlu kami informasikan, maraknya travel yang diduga bodong atau gelap membuat Dishub Provinsi Banten melakukan razia gabungan pada hari ini. Bukan saja travel bodong yang menjadi target hari ini, nampaknya dokumen-dokumen dan kondisi kendaraan yang melewati jalur Labuan Pandeglang ini akan juga diperiksa. Demikian dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia melaporkan. Pemirsa, sejumlah supir angkutan umum mengeluhkan adanya kendaraan angkutan travel bodong atau gelap yang marak beroperasi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten selama masa mudik Lebaran. Kendaraan dengan plat nomor berwarna hitam secara ilegal mengangkut pemudik Lebaran. Kurangnya penindakan atau penertiban dari pihak berwenang, sejumlah supir yang tergabung komunitas elok melakukan razia terhadap kendaraan yang diduga merupakan travel gelap di wilayah Banten Selatan. Travel lagi ditahan tuh. Travel Cigesik ya. Penyekapan yang kedua. Per orang ongkosnya 2,5 ya. Tuh, up. Dibongkar. Kawal bantuan duaan kadinya. Genep mobilnya ya, kak genep ya. Sejak kapan ada muncul travel bodong ini? Udah 5 tahun yang lalu kita kan sering lapor sama pemerintahan setempat. Yang kurang tanggapan banyak membiarkan gitu ya. Operasi jam berapa Bang mereka? Malam dia itu, siang malam lah. Harapan saya buat pemerintah segera bertindak. Gitu, ya. Kasihan sama pengemudi umum lah. Ya Kang. Selamat pagi. Kang, berikan nama siapa? Bapak Rudi. Pak Rudi. Supir apa Bang? Murni Jaya. Kang, jelang Lebaran ini kan marak nih Ya, adanya kendaraan travel bodong. Ya. Nah, menurut Akang sebagai supir yang resmi di perusahaan yang resmi dan punya trayek resmi, menurut Akang bagaimana itu? Karena saya merasa dirugikan sama travel yang bodong itu kan. Kita kan punya trayek. Kita dari Jakarta kosong, udah dibawa sama trayek semua. Ini Bang, apakah sudah ada keluhan-keluhan Akang ke pihak Dishub atau apa sebelumnya? Belum ada. Sebelum puasa itu saya udah ngomong sama orang-orang pajak. Makanya travel bodong itu makanya mau ditindak. Nah, untuk membantu perusahaan kami sebagai pengemudi, saya kan asa keberatan kalau ada travel bodong. Bang, apakah pernah ada konflik juga antar pengemudi travel bodong dengan pengemudi yang resmi, Bang? Udah pernah dulu.
sudah komplain. Harapannya harus dibasmi sama yang berwajib. Gimana caranya yang punya trayek sama tidak punya trayek. Gitu kan. Karena saya kan punya tiap hari rutinitas Labuan Jakarta. Harus seperti setiap hari raya diambil sama travel. Tolonglah, memohon saya dengan Bapak Dishub sama petugas yang lain, tolong bantu untuk mencegah travel bodong. Berarti ada dampaknya bang ya? Ada, karena peluangnya tidak ada. Kenapa? Harus ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan termasuk kepolisian karena memang akan banyak kendaraan yang masuk ke Kabupaten Pandeglang. Nah, kita juga belum bisa memastikan secara positif apakah memang itu travel gelap atau seperti apa karena ya memang kaitan dengan arus kendaraan mudik ini cukup agak sulit untuk dideteksi seperti itu. Tapi insya Allah antisipasi akan terus dilakukan baik oleh kepolisian maupun oleh dinas terkait. Nah, tentu himbauannya yang pertama pastikan bahwa kendaraannya itu layak pakai, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Yang ketiga, siapkan stamina khawatir terjadi kemacetan di jalan dan jangan lupa bawa obat-obatan P3K ya. P3K bukan P3K itu ya. P3K obat-obatan. Nah, ini juga untuk mengantisipasi khawatir terjadi kemacetan di jalan yang mengakibatkan berjam-jam. Nah, itu yang harus diantisipasi. Yang lebih utama lagi adalah kesiapsiagaan kendaraannya, baik itu roda 2 maupun roda 4. Jangan sampai kendaraan yang tidak layak pakai dipakai. Nah, ini khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Insya Allah arus mudik di Kabupaten Pandeglang akan berjalan dengan lancar, aman, damai, dan kondusif. Beginilah suasana di Jalan Raya Labuan Pandeglang, tepatnya di Jalan Raya Pertigaan Tarogong, saat digelarnya razia serta pemeriksaan kelayakan kendaraan yang dilakukan di Subprovinsi Banten beserta pihak kepolisian pada hari Minggu 23 Maret 2025. Menurut Samani selaku penyidik PPNS Provinsi Banten, operasi gabungan hari kedua ini tidak menemukan adanya travel gelap atau ilegal. Namun, ada kendaraan angkutan umum dan kendaraan angkutan barang. Setelah diperiksa dan diproses, ada 12 tilangan hari ini karena dokumen kendaraannya sudah mati. Selamat siang Bapak. Ya, siang Pak. Nama siapa Bapak? Ada Hari. Dari Cerita. Dari Cerita. Ya. Supir ya? Ya. Kendaraan apa Bang? Losbak. Losbak. Ya. Terus ada pelanggaran apa hari ini? Ya, SIM itu apa namanya akhirnya mati. Akhirnya mati. Ya. Terus ditilang. Ditilang. Berarti Bapak siap untuk sidang ya? Iya. Pak, kenapa sih sampai terlambat kirim mati itu Bang? Paila. Oh, paila. Bang, menurut Abang dengan adanya razia seperti ini bagaimana pendapat Abang? Pendapat saya? Ya, cuma usaha saya sendiri. Oh gitu ya? Pikirnya nggak dihidupin. Oh gitu ya? Gitu. Berarti mau dihidupin Pak ya? Okay. Pokoknya bayar ini ke sidang. Sidang ya? Berarti tidak bayar di sini, tapi di persidangan? Ya. Bapak siap datang ke sidang Pak ya? Siap. Kita melaksanakan kegiatan penertiban terhadap kendaraan umum dan kendaraan barang serta khusus terhadap kendaraan travel yang tidak memiliki surat alias ilegal ya. Nah ini ada yang sedikit menarik tentang travel atau kendaraan yang diduga bodong yang beroperasi ini kan bukan hanya mau lebaran tetapi isu ini kan sudah lama. Nah selain dari razia rutin seperti ini upaya di Provinsi Banten agar mengurangi usaha yang ilegal tersebut bagaimana Bang? Ini langkah awal yang bagus ya untuk kita ke depan nanti kita antara stakeholder masyarakat dengan kita nanti saling bahu-membahu untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki izin, khususnya kendaraan-kendaraan pribadi plat hitam, tapi dia itu kendaraannya bukan kendaraan online ya, akan tetapi kendaraan yang sifatnya konvensional, tapi dia hanya untuk mengangkut sebetulnya ya untuk keluarga, untuk diri sendiri, bukan untuk penumpang secara umum. Nah ini ke depan kita berkolaborasi dan jika ada masyarakat yang menemukan seperti itu, ayo kita sadarkan semua agar kendaraan ataupun arus lalu lintas yang ada di kita ini tertib, aman, teratur, dan lancar. Menyikapi adanya kejadian terkait dengan oleh para awak
angkutan terhadap triple bodong tuh di malam hari itu seperti apa? Untuk triple anggap dalam tanda kutip bodong ya, karena kita belum menemukan, itu baru indikasi bodong itu, kita belum menemukan secara bukti. Namun itu juga menjadi atensi kita ke depan untuk menjadi bahan catatan nanti seperti apa kita akan melakukan penertiban terhadap kendaraan-kendaraan yang diduga tadi itu gelap. Alhamdulillah ini kehendak masyarakat juga, masyarakat juga, khususnya pihak Organda, Bapak Haji Mus selaku Ketua Organda Provinsi Banten, hasil daripada musyawarah dengan pihak Provinsi Banten di Sub khususnya bahwa kehendak masyarakat ini khususnya angkutan umum ingin ada ketertiban dalam rangka Lebaran 1446 Hijriah tahun 2005 ini, dan mudah-mudahan bisa merasa nyaman, merasa terlindungi oleh pihak yang berkepentingan, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten dan Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Ini dalam rangka razia ini ada banyak berkeliaran triple bodong ini yang mudah-mudahan bisa disikapi dan bisa meminimalisir bahwasanya triple bodong ini tidak sesuai dengan kebutuhan. Harusnya yang begitu sesuai dengan kebutuhan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Kami dari Organda Provinsi Banten ya sudah pada tahu bahwa Organda itu wadahnya para pengusaha transportasi. Tentunya operasi seperti ini sangat mengapresiasi. Kami sangat menyambut baik, berarti ini ada kepedulian dari penegakan hukum. Karena apa? Karena selama ini hampir 5 tahun kurang lebih triple bodong, plat hitam, mobil-mobil itu sudah seenaknya mengangkut para penumpang yang itu sebetulnya hak daripada transportasi umum konvensional. Nah, ini sekarang sudah mulai di Banten ini ada penegakan hukum terhadap transportasi ilegal. Sangat berterima kasih. Mungkin pertanyaan gini, apakah sudah cukup dengan cara razia gabungan seperti ini? Karena travel yang tanda kutip diduga bodong kan beroperasinya bukan hanya pagi hari, tetapi kebanyakan malam hari. Nah, harapan Pak Haji terhadap APH sendiri harus bagaimana sih itu? Oke, harapan kami nanti akan lebih efektif lagi di dalam beroperasi ini, akan kami beritahu jadwal operasi yang sebetulnya efektif terhadap penangkapan, misalkan ada sanksi terhadap triple gelap. Bang, sejauh ini dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh para pengemudi yang resmi apa sih dengan adanya travel bodong itu? Oh jelas Bang Kumis, dampaknya para pengusaha transportasi ini ya hidup segan mati tak mau gitu ya. Sudah syukur alhamdulillah masih bisa bertahan. Karena semenjak aplikasi mengacak-acak terhadap dunia transportasi, nah ini akibatnya para pengusaha transportasi ya gulung tikar ini masih bertahan ya syukur alhamdulillah.